jangan lupa 28 Januari beli tiket nonton teater kembali lagi. 28 Desember, 8 Januari ulang tahun aku. Salah. Ya baru tidur 3 jam guys, sorry ya. Dokter Yumna ini juga terinspirasi dari kisah nyata kan. Dokter-dokter di Gaza itu tuh nggak cuma dokter sih, semuanya dokter, jurnalis, orang-orang Gaza tuh like they are true heroes of our lifetime. Jadi ya kalau misalnya kita pengen ngelihat sebaik-baiknya kualitas manusia, lihatlah ketahanan orang-orang Gaza selama ini gitu. Itu mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Tepuk tangan semuanya untuk Apela, Masya Allah. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me on my vlog Bella Fauzi. Hari ini aku lagi ada di kawasan Jagakarsa ya. Ini ada Empus di sini. Pagi-pagi sudah on juga. Jadi hari ini nama tempatnya itu Good School guys. Kita mau ngadain konferensi pers, bukan konferensi meja bundar ya, beda itu. Jadi konferensi hari ini untuk teater di balik langit Gaza yang insya Allah akan kami pentaskan bersama ada Relief tanggal 28 Desember di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Terus hari ini juga kita mau bikin teaser tipis-tipis gitu ya untuk apa yang ngajakin orang-orang supaya mau nonton teater kita. Intinya ini sih konten-konten untuk promosi gitu ya. Dan ini sekarang lagi mau siap-siap di make up dulu, terus nanti ada syuting dikit-dikit. Abis itu siangnya insya Allah kita akan melaksanakan konvers di sini juga di Good School gitu. Nih gue sekalian bawa bantal sama selimut karena FYI aku baru tidur 3 jam guys. Kemarin balik dari nonton Ustadz Noman Alikan ya, baru tidur jam 2, terus jam 5 udah bangun lagi sholat subuh dan langsung siap-siap kesini. Jadi ya udah wish us luck today, semoga lancar dan doain aku sehat-sehat ya guys. Oke, let's go, let's make up. Anak-anaknya adalah anak-anakku di dalam dunia acting. Aslinya belum punya anak. Wah. Oke, nah ini ceritanya anak pertama nih guys. Zaki jadi Faris. Iya, jadi Faris. Iya, betul. Kita jangan ngomong banyak-banyak kali takut spoiler ya. Iya. Iya kan, aku juga takut. Kayak, jadi pokoknya intinya kita memerankan orang Gaza lah gitu, yang mengalami banyak sekali cobaan gitu ya. Tapi Faris ini dia karakternya positif banget gitu, jiwa seninya tinggi ya. Jiwa seninya tinggi, suka gambar gitu. Tapi kalau nyanyi kayaknya enggak ya. Nyanyi lebih ke di kamar mandi. Ada ya, betul. Kalau nyanyi nanti kita jadi The Voice ya. Iya. Bukan teater di balik langit kan. Oke, Zaki. Thank you ya Zaki ya. Ini berperan sebagai Faris. Terus yang lagi di make up ada sorry ya sayangku. Ceritanya ini adiknya Faris ya, Keke nama aslinya. Perannya menjadi Laila. Iya betul, cantik banget ya. Keke ini penari juga dia. Penari nyanyi. Dia jangan MC ya. Bisa segala macam, bisa dia, bisa acting, bisa. Piano juga bisa. Oh iya, bawa piano. Oh iya, ada piano maksud. Oh iya, boleh. Iya, betul. Ya nanti siapa tahu aja kita selain acting akan ada talent-talent lain yang kita tampilkan ya di teater nanti ya. Makanya jangan lupa 28 Januari beli tiket nonton teater kembali lagi. 28 Desember, 8 Januari ulang tahun aku. Salah. Ya baru tidur 3 jam guys, sorry ya. 28 Desember ya, makanya jangan lupa beli tiket acara teater kita di balik langit Gaza di Taman Ismail Marzuki Jakarta. 28 Desember guys, gitu, teater sama ada, don't forget. Bener kan? Iya. 28 Desember ya. Iya. Yang gitu Aduh, tapi untung ada dia, jadi kok 28 Januari Desember, oh iya. Itu mah ulang tahun gue kalau Januari, sorry ya. Makan. Iya, siap. Ini tidur baru 3 jam gini nih kayak ngigo. Nonton Ustadz Noman Ali kan. Iya, sih parah banget tapi
Nah, kalau ini anak paling kecil gini jadi Farah ya. Nama aslinya Winnie. Perannya jadi jadi Farah. Ceritanya Farah tuh anak nomor ketiga ya? Iya, nah, nomor ketiga. Terakhir. Ya. Biasanya kalau misalnya anak terakhir paling kalem gitu, karena yang kakaknya udah banyak ngomong, jadi jatah ngomongnya dia diambil kakaknya semua. Biar penasaran, biar penasaran. Jadi siapa kira-kira di antara ketiga anakku yang paling banyak ngomongnya gitu. Nah, kalau mau tahu jawabannya harus beli tiketnya, makanya biar 28 Desember nanti nonton ya di tim. Oke guys, yaudah ini mamah-mamahnya lagi mau pada siapin anak-anaknya dulu. Kalian udah pada sarapan belum sih? Belum ya? Sama aku juga. Aku tidur aja belum cukup. Jadi yaudah kita siap-siap dulu ya guys. Doain ya guys. Bye. Guys, kalian mau ngeliat sulap nggak? Sini aku kasih tahu. Simsalabim, abrakadabra. Oke, saya lagi. Saya nggak tahu ya kan. Jadi ini aku dengan kondisi badan yang baru tidur 3 jam ya. Dari jam 7 pagi udah siap-siap make up, dan tadi kita sempat syuting trailer sebentar. Terus tadi setelah istirahat isoma, bentar lagi kita mau mulai press con-nya guys. Doain semoga berjalan dengan lancar dan semoga bisa menjadi media promosi kita supaya bisa menarik orang lebih banyak lagi untuk nonton pertunjukan kita tanggal 28 Desember di tim Di Balik Langit Gaza Teater bersama Adara Relief. Doain ya. Saya ingin sapa-sapa sedikit. Yang pertama, yang terhormat Direktur Utama Adara Relief Internasional, Ibu Mariam Rahmayani. Selamat siang Ibu, boleh tepuk tangan semuanya. Beserta seluruh jajaran direksi yang hadir, selamat siang semuanya. Kemudian yang kami hormati ada Bapak Adipati Lawe selaku sutradara dalam pementasan teater Di Balik Langit Gaza, beserta seluruh talent yang terlibat. Sepi sekali ya. Udah pada makan siang kan? Udah ya. Salam beo ya Robun. Oh ya Allah. Bahasa apa Korea ya? Iya, Roya. Dan juga terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Tak lupa juga yang kami hormati pula kepada Ketua Pelaksana Palestine Festival Kak Iva Habidah. Dan juga seluruh Daradiers yang bertugas. Mana suaranya? Perjuangan memerdekakan Palestina adalah sebuah nafas yang panjang. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk terus menunjukkan keberpihakan kita terhadap Palestina, dan salah satunya melalui sebuah karya. Palestine Festival adalah sebuah karya persembahan dari Adara Relief Internasional dalam meluaskan edukasi Palestina kepada masyarakat Indonesia. Dengan mengusung konsep teater bertema Di Balik Langit Gaza, Adara Relief Internasional ingin kita semua masuk ke dalam rasa di mana keteguhan itu benar-benar ada. Dan tentu teater ini melibatkan aktor-aktor yang sangat luar biasa yang sudah bersama kita hari ini di depan kita semua. Mulai dari Pak Sutradara, pemeran utama, hingga talent cilik kita yang sudah standby dari tadi ya. Sudah latihan full hari ini. Dan kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan terarah kepada masing-masing pemeran talent sama aja ya. Dan nanti akan dilanjutkan Q&A dari rekan-rekan media. Kita akan buka kesempatan. Kita lihat genosida yang berlangsung ya 2 tahun ini memang membuktikan betapa teguhnya bangsa Palestina dengan kemanusiaan ya yang sudah porak-poranda ya, dari sisi makanan, sekolah, semua hancur, tetapi tidak membuat mereka ingin meninggalkan tanah airnya. Nah ini yang tema ini yang kita ingin angkat. Never ending
Resilience for Humanity. Ini satu kehormatan atau penghormatan buat mereka yang memang memperjuangkan tanah airnya. Ini value yang luar biasa. Perjuangan kita membela kemerdekaan Palestina. Sehingga itulah tema-tema tahun lalu memang kita melihat tema yang update yang sekarang ini. Kenapa Mas Lawe merasa cerita ini tuh sangat kuat untuk fondasi dari teater di Balik Langit Gaza ini? Ya, ini sebenarnya juga bagian dari pembelajaran kita untuk saling memanusiakan manusia ya. Jadi kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi di Gaza itu cukup luar biasa, sehingga ada beberapa momen yang mungkin itu menggetarkan kita untuk kita sebarluaskan, bukan untuk meminta belas kasih, tapi kita memberitahukan bahwa di sana ada kejadian yang memang butuh perhatian kita ya, sehingga apa yang ada kejadian yang ada di sana kita adopsi di cerita ini. Sebenarnya ceritanya juga cerita real, ada seorang dokter yang punya anak dan lain-lain dan meninggal dan lain-lain ya, istilahnya gitu. Saya real yang ada di sana bisa dapat pentaskan di dalam cerita ini. Mas David Kalik, beliau berperan sebagai Yosef, seorang wartawan yang bekerja di Gaza untuk meliput pemberitaan ke luar negeri. Tapi yang selanjutnya ini Bella Fauzi. Siapa yang tidak kenal Kak Bella? Beliau berperan sebagai Dr. Yumna. Ya, ini tragedi yang luar biasa di dalam keluarga Yumna. Untuk lebih lanjut nanti bisa tanya aja sama beliaunya peran Yumna itu sendiri. Dan Dr. Yumna. Selebihnya ada selanjutnya ini ada Mas Kolidi. Beliau berperan sebagai Yosef pula, karena kita ada 2 pementasan di dalam satu hari di tanggal 28 Desember di Taman Ismail Marzuki. Mas David sama perannya sama Yosef. Ini ganti shift istilahnya ya. Kayak ada 2 Yosef di sini. ini sip-sipan lah istilahnya. Kolidi ya. Ya, sama perannya ya sebagai wartawan. Ini ada aktris kita juga. Boleh tepuk tangan semua. Wah, ini namanya Nadia Angel dan berperan sebagai Nadia pula. Ketepatan berjodoh sama Nadia. Jadi seorang ibu yang hamil ya. Selanjutnya aku mau yang sono dulu. Ini Mas Zaki. Ini Mas Zaki masih kelas 6 ya Mas Zaki ya. Kelas 6, dia berperan sebagai Faris, seorang anak muda yang perannya sebagai seniman muda ya. Dia ingin menuangkan isi hatinya lewat goresan-goresan gambar atau lukisan. Selebihnya Winnie. Ini kelas 5 ya. Kelas 5. Dia berperan sebagai Farah. Dia perannya tidak bisa ngomong. Ya, nanti lebih lanjutnya tanya ke anaknya. Ini si Keke. Berperan sebagai Laila, dia anak kedua dari Yumna, yang tadi Faris anak pertama, yang kedua anaknya namanya Laila, anak kedua, dan ketiganya Farah. Dan lebih lanjutnya nanti juga dia akan perlu ditanya ini apa perannya Laila. Gimana Mas David? Apa motivasi Mas David Holik nih mau bergabung di teater di Balik Langit Gaza? Baik, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa pertanyaan ini kalau ditanyakan sama semua pemain akan punya alasan masing-masing, tapi punya satu pijakan yang sama, yaitu kepedulian kita terhadap Palestina. Apa yang terjadi di Palestina ini bukan cuman peristiwa yang melibatkan kaum muslimin, tapi ini adalah peristiwa kemanusiaan, peristiwa genosida yang dibiarkan bertahun-tahun yang dilakukan ya oleh Zionis Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Artinya agamanya apapun, selama dia menyebut dirinya manusia, pasti hatinya akan tersentuh.
apa yang terjadi di Palestina ini belum selesai, kawan-kawan. Iya. Belum selesai sampai sekarang. Ini mereka masih menghadapi intimidasi, pengeboman, bahkan mereka masih dikepung untuk True. makanan ya, khususnya di daerah-daerah Gaza ya. Bantuan itu susah. Jadi dalam pendalaman karakter ini saya coba untuk mengeksplor lebih dalam yang terakhir apa yang terjadi. Jadi pada saat kita bicara dan merasakan karakter di sini, getarannya kami coba buat mendalami khususnya dari kacamata jurnalis. Karena korban di sana bukan cuman para pejuang, tapi yang paling banyak justru ibu-ibu dan anak-anak serta orang-orang tua. Dan jurnalis pun di sana tidak sedikit yang jadi korban. Artinya hal ini jadi sesuatu hal yang seharusnya melalui pementasan ini bisa menggerakkan hati kita untuk tidak lengah sedikit pun untuk terus memberikan perhatian kita untuk saudara-saudara kita di Gaza. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Baik, terima kasih banyak Mas David. Masya Allah, alasannya sangat luar biasa ya. Dan betul kata Mas David, kalau kita tanya satu-satu pasti mempunyai alasan masing-masing, alasan yang kuat dan tentunya kita pasti ingin berbagi juga ke teman-teman ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas David. Selanjutnya Kak Bella. Terima kasih. Ya Rabun. Kak Bella ini teman-teman Syukran ya sejak Rabun. 7 Oktober beliau aksi paling pertama di Monas. Beliau nggak tuh? Tepuk tangan. Beliau aksi sama aku kan? Ini teman demo saya ini. Teman demo. Jangan tertipu dengan packaging ya. Ini Prayman ya. Bukan, hari ini aku lagi promoin kamu, bukan promoin aku. Oh iya, oke. Kak Bella, Ya. Kak Bella, apakah keterlibatan Kak Bella nih dalam teater di Balik Langit Gaza ini merupakan aktivisme dari Kak Bella sendiri? Betul sekali Kak Elsa, ini kalau menurut aku pribadi adalah salah satu usaha kami semua, nggak cuma aku ya, untuk terus bersuara tentang Palestina gitu, karena saudara-saudara kita di Palestina itu suaranya kan berusaha untuk dibungkam ya sama si Zionist itu. Jadi ya karena mereka berusaha dibungkam, kitalah yang masih bisa hidup enak ini menjadi the voice of the voiceless gitu. Dan aku pasti Kak Elsa juga setuju ya, karena kita kan sering terlibat dalam satu kegiatan yang sama gitu ya Kak ya. Jadi apapun kita lakukan gitu, we'll do everything to support the Palestinian struggles ya. Dari mulai kita turun ke jalan sama-sama ya kan, terus juga bersuara di sosmed ya kan, semuanya. Terus kita juga sempat bikin kolaborasi lagu juga waktu itu untuk Palestina, dan alhamdulillah ada relief dengan selalu support, dan mereka dengan segala kebesaran hatinya tuh mau gitu mengajak saya untuk menjadi salah satu bagian dari teater ini gitu. Jadi waktu ditawarin saya langsung oke, ayo gitu. Jadi ekstras pun aku ayo gitu. Pokoknya yang penting bersuara buat Palestina dengan cara apapun deh, let's go Yorobun gitu. Oke, itu ada apa? Slogan ya? Iya. Sloganmu ya? Iya, betul. Artinya apa itu? Yorobun tuh apa sih artinya? Teman-teman Jadi kan ya? nggak tahu selama Teman-teman ini. kan ya? Kayaknya sih, semoga nggak salah ya. Nah, Kak Bella kan jadi dokter. Dokter, iya aku dokter banget kan? Susah nggak sih Kak? Susah. Susah lagi. Iya. Gimana Karena perasaannya pas harus menjadi dokter, tapi bukan dokter biasa yang aman-aman aja. itu dia Kak, Harus benar. mengalami tekanan setiap detik. Yes, Gimana? betul. Karena kalau misalnya kita ngelihat kehidupan asli saudara-saudara kita di Gaza aja tuh udah complicated banget kan. Mereka dengan segala situasi hidupnya harus hidup di tengah-tengah genocide gitu. Pasti kan udah hidupnya susah, tekanan juga. Terus kayak tiap hari tuh orang kayak syahid tuh jadi sesuatu hal yang dinormalkan gitu. Padahal sebenarnya itu sama sekali tidak normal gitu kan. Jadi sudah pasti aku melihat karakter Dr. Yumna ini complicated sekali ya, dengan kehidupan latar belakang seperti itu. Dia memiliki traumanya sendiri pasti akibat genocide gitu kan, dimana dia melihat setiap hari banyak yang syahid gitu. Mungkin nggak cuman teman-temannya, tapi mungkin ada rumah sakit hancur, semuanya hancur, sekolah gitu. Dia sebagai dokter tuh pasti melihat setiap detik tuh orang syahid gitu. Nah itu pasti kan meninggalkan trauma tersendiri
sendiri gitu dalam kejiwaannya dia. Tapi di saat yang bersamaan dia juga harus tetap berdiri teguh untuk keluarganya gitu. Nah itu pergulatan batin itu tuh, dan juga pengembangan dari karakter Dr. Yumna sendiri, karena Dr. Yumna ini juga terinspirasi dari kisah nyata kan. Dokter-dokter di Gaza itu tuh nggak cuma dokter sih, semuanya dokter, jurnalis, orang-orang Gaza tuh like they are true heroes of our lifetime. Jadi ya kalau misalnya kita pengen ngelihat sebaik-baiknya kualitas manusia, lihatlah ketahanan orang-orang Gaza selama ini gitu. Itu mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Tepuk tangan semuanya untuk Kak Bella, Masya Allah. Deep banget ya Kak. Merinding gak sih Kak setiap mau memerankan Yumna tuh? Iya sih, karena kayak ya deg-degan pastinya, tapi juga kalau misalnya inget ini tuh yang kita peranin, kita kan berusaha jadi suara mereka di sana yang berusaha untuk dibungkam kan. Ya itu iya bikin lebih merinding lagi, karena sebenarnya yang kita berusaha tampilin ini belum ada, menurut aku ya belum ada apa-apanya dibanding dengan apa yang mereka alami, itu pasti jauh lebih parah gitu. Kayak gitu, siapa lagi kemarin kan aku baru baca di sosmed gitu kan, gimana prisoner tahanan Palestina di penjara Israel tuh diperlakukan gitu, apalagi tahanan wanita gitu ya, benar-benar dilecehin tuh. Aku sebagai perempuan aku sih nggak terima gitu. Makanya aku pengen berusaha banget gitu lewat teater Adara ini, aku pengen menampilkan yang terbaik supaya aku bisa mewakili suara mereka-mereka yang mencoba dibungkam itu. Oke, terima kasih banyak Kak Bella, luar biasa, mudah-mudahan jadi motivasi semuanya Mau juga. tambahin dikit. Boleh dong. Boleh. Karakter Yumna ini dari awal itu udah coba ditawarkan ke beberapa orang, tapi memang Yumna itu adalah Bella. Nggak juga, masa sih? Yumna itu adalah, boleh tepuk tangan loh, serius loh. Ini, dan Yumna itu Bella. Memang karakter itu mencari orangnya, dan memang ini Ibu ya, Bu Maya ya Bu ya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa, karena memang saya selalu percaya bahwa karakter itu pasti mencari tokohnya. Gitu Dan karakter ini ternyata setelah sekian lama kami udah latihan, tapi Yumna belum latihan. Ternyata yang namanya Yumna itu dari awal memang sudah disebut ya Bella Fauzi. Ya Allah, amin. Aku ikut bangga. Masya Allah. Thank you. Terima kasih banyak Kak Bella. Selanjutnya aku mau tanya-tanya ke Mas Holidi. Boleh tepuk tangan untuk Mas Holidi. Mas Holidi ini juga selalu ada di aksi-aksi teman-teman. Aksi kecil, aksi besar untuk Palestina, selalu konsisten untuk bela Palestina. Masya Allah. Dan dia tinggi menjulang ya. Tinggi menjulang. Jadi Mas kalau kita Holidi. di bawah panggung tuh tinggi sekali. Kan kalau kita kan banyak orang nih tenggelam kan. Kalau dia sendiri gitu. Makanya paling depan aja. Iya. Biar kelihatan. Susah nih kalau ngumpet dia susah. Gak bisa. nggak boleh ngumpet kan? Nggak bisa loh. Ya, makanya. Jangan dong, keluar dong. Sudah ya, kita lanjutkan nanti ya. Maaf ya. Aku sih nggak takut sama sekali Kak. Cuma suka aja. Enjoy. Enjoy ya. Dan ikut bangga juga ya memerankan ini. Sutradaranya juga baik hati, nggak suka marah-marah. Jujur kalau aku sih takut, tapi gak takut gitu, kayak ada perasaan cuma tegang aja, jadi nggak terlalu takut gitu. Kalau peran Laila, dia itu sebetulnya unik juga sih Kak, karena kan dia ceria banget ya. Padahal itu juga lagi perang kan ya. Terus juga aku suka jadi peran Laila karena dia ada bagian nyanyinya gitu. Faris kan masih anak-anak ya, tapi dia dewasa. Kayak kamu. Nggak kayak anak-anak Indonesia. Oh gimana tuh maksudnya? Kenapa anak-anak Indonesia? Enggak dong. Main TikTok gitu ya. Anak-anak Gaza terpaksa harus bisa lebih dewasa karena masa kecilnya hilang akibat perang. Oke, jadi ujiannya luar biasa dan tekanan juga luar biasa untuk dihadapi sama anak-anak, luar biasa. Satu kata untuk Gaza, kuat. Ini satu kata untuk Gaza, Tangguh. tangguh. Oke, selanjutnya Keke. Merdeka! Merdeka! Free Palestine!
Pokoknya teman-teman, don't forget alias jangan lupa ya, tanggal 28 Desember nonton teater Di Balik Langit Gaza bersama Adara Relief di Teater Taman Ismail Marzuki. Free Palestine! Free Palestine! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Allahu Akbar! Merdeka! Merdeka! Terima kasih banyak. Saya Elsa Masyita izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, itu dia tadi suasana dari press conference untuk pementasan teater Di Balik Langit Gaza di Taman Ismail Marzuki, insya Allah tanggal 28 Desember 2025. Teman-teman, kalau misalkan ada waktu, boleh banget nonton, sekaligus kita nonton teater, sekaligus berdonasi, dan bantu kita untuk terus menyuarakan Palestina dalam bentuk apapun. Salah satunya adalah melalui karya-karya seni, salah satunya adalah teater. Support terus ya kita teman-teman, dan doakan semoga tanggal 28 Desember nanti kita bisa menampilkan yang terbaik untuk menyuarakan saudara-saudara kita di Palestina. From the river to the sea, Palestine must be free. Yay! Free Palestine!